Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leinatul Maufiroh dengan NIM 2002311002000 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C, Universitas Trunajaya Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester genap mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang aliran pemikiran John Maynard dan Qaradawi tentang produksi dalam pandangan ekonomi Islam, yang meliputi latar belakang Keynes dan Qaradawi, pemikiran Keynes dan Yusuf Qaradawi tentang produksi, perbedaan dan persamaan pemikiran Keynes dan Qaradawi, perspektif ekonomi syariah terhadap pemikiran Keynes dan Qaradawi. Latar belakang John Maynard Keynes. John Maynard Keynes atau sering disebut dengan Keynes lahir pada tanggal 5 Juni 1883 dan meninggal pada tanggal 21 April 1946. Ia adalah ekonom Inggris yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Keynes menempuh pendidikan di sekolah terbaik di Inggris, Eton and King's College. Di Cambridge, ia belajar sastra klasik dan filsafat kepada G. E. Moore, ilmu matematika kepada Alfred North Whitehead, dan ilmu ekonomi kepada Alfred Marshall. Keynes juga menjadi anggota kelompok eksekutif intelektual Cambridge, yang kemudian menjadi kelompok Bloomsbury. Pada tahun 1941 menjadi gubernur Bank Inggris dan tahun 1942 ia mendapatkan gelar kehormatan dari kerajaan Inggris dan memperoleh nama Baron Keynes dari Tilton. Latar belakang Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Saf, Turab, Mesir bagian barat dengan nama lengkap Muhammad Yusuf Qaradawi atau disebut dengan Qaradawi. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Tahun 1953, ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Usuluddin Al-Azhar dengan peringkat terbaik. Pada tahun 1957, Qaradawi melanjutkan studinya di Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1972, Qaradawi mendapat gelar dari program doktornya yang ditempuh selama 2 tahun, dengan disertai zakat dan dampaknya dalam penanggulangan kemiskinan. Kemudian disempurnakan dalam bukunya berjudul Fikih Zakat. Selanjutnya, pemikiran John Maynard Keynes tentang produksi. Keynes menyatakan bahwa kegiatan produksi dan pemilihan faktor-faktor produksi masih dapat dipercayakan kepada swasta, tetapi pemerintah wajib melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Keynes juga menyatakan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang dikombinasikan dengan modal yang tetap, maka akan meningkatkan produksi. Berarti bahwa jika tenaga kerja semakin banyak untuk menghasilkan produksi, maka setiap pekerja akan disertai dengan modal yang semakin banyak. Jadi, tambahan output yang diperoleh dari tambahan satu tenaga kerja lagi menurun sejalan dengan tambahan tenaga kerjanya. Ada dua kemungkinan dalam produksi menurut Keynes, yaitu yang pertama, kemungkinan kelebihan produksi disebabkan karena permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa tidak cukup kuat. Permintaan yang ada tidak cukup untuk menyerap barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, kemungkinan kekurangan produksi, umumnya keputusan rumah tangga untuk konsumsi
cukup stabil. Jumlah konsumsi biasanya berubah atau naik jika pendapatan rumah tangga naik. Sedangkan keputusan perusahaan untuk investasi sangat menentukan gejolak BDP dan kesempatan kerja. Next, pemikiran Yusuf Qaradawi tentang produksi. Menurut Qaradawi, unsur terpenting dalam produksi yaitu kerja. Produktivitas timbul dari gabungan antara kerja manusia dan kekayaan alam. Bumi tempat kerja, bekerja, sedangkan manusia adalah bekerja di atasnya. Dalam Islam, bekerja adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu. Etika terpenting dalam produksi adalah menjaga sumber daya alam. Sumber daya alam adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan manusia wajib mensyukurinya. Salah satu cara bersyukur atas nikmat tersebut yaitu dengan menjaga kelestariannya, menjaga dari polusi, kerusakan, atau kehancuran. Perbedaan pemikiran John Maynard Keynes dan Yusuf Qaradawi. Perbedaan pemikiran Keynes dan Qaradawi yaitu menurut Keynes, jika tambahan tenaga kerja meningkatkan kualitas produksi, maka akan meningkatkan permintaan yang bertujuan pada memaksimalkan laba. Sedangkan Qaradawi menjelaskan bahwa agama lebih memfokuskan tujuan daripada sarana. Bukan tujuan memaksimalkan laba, melainkan harus memperhatikan 3 hal, yaitu merawat hasil produksi alam, bekerja, dan menghasilkan sesuatu yang baik, yaitu dengan tujuan beribadah dan berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melampaui batas. Persamaan pemikiran John Maynard Keynes dan Yusuf Qaradawi. Persamaan pemikiran kedua tokoh ini yaitu Keynes menyatakan bahwa terdapat motif utama dalam berproduksi bagi individu maupun maupun kelompok. Motif individu untuk menahan pengeluaran yaitu untuk membuat kesimpanan, mengantisipasi kebutuhan, menikmati hasil kerja, menikmati rasa kemandirian, dan mewariskan kekayaan. Kemudian, motif kelompok terdiri dari motif perusahaan, likuiditas, perbaikan, dan motif kehati-hatian. Kondisi ini sama dengan pemikiran Qaradawi yang mengatakan bahwa terdapat 2 tujuan utama dari produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan swasembada individu dan kebutuhan swasembada masyarakat atau kelompok. Dan yang terakhir, perspektif ekonomi syariah terhadap pemikiran Keynes dan Yusuf Qaradawi. Perspektif ekonomi syariah terhadap pemikiran Keynes menunjukkan bahwa ia hanya fokus terhadap keuntungan pengembangan asetnya saja tanpa memikirkan dampak sosial, nilai, serta norma dan etikanya. Sedangkan pemikiran Qaradawi menunjukkan bahwa teori yang ia kemukakan lebih dititik beratkan pada perbandingan antara ekonomi Islam dengan hasil teori manusia, yakni terletak pada nilai dan akhlak. Hal ini meliputi urgensi, kedudukan, dan dampaknya dalam berbagai bidang ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.